Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Kita tinggal menyisakan beberapa saat lagi nih, Bapak-Bapak sekalian, untuk mengungkap kasus IKTP. Kita berharap Paulus Thanos akan pulang ke Indonesia dan menjadi salah satu kunci keterangan yang membuka tabir kasus kata Anda kotak Pandora. Oke, dalam waktu sekarang ini apa yang bisa kita lakukan sambil menunggu Thanos kembali ke tanah air? Ya, tentu KPK juga secara paralel ya kemudian melakukan investigasi ulang lagi ya terhadap perkara IKTP. Penyidik ya harus kembali membaca berkas-berkas. Apakah ada calon-calon tersangka baru yang bisa untuk dinaikkan kembali ya kan dengan tadi dengan adanya keterangan ataupun apapun yang hipotesisnya akan didapatkan dari Paulus Thanos. Ya, dengan seperti itu, karena kan ada dua hal ya. Pertama kan belum semua pelaku yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya ya di pengadilan. Artinya nama-nama lama juga masih bisa diundang lagi. Diulang lagi, itu yang pertama. Harus periksa lagi mereka ya. Jangan takut gitu. Penyidik politik ya silakan politik. Penegakan hukum adalah murni penegakan hukum. Ketika dikatakan ini politis sebagai udah biasa kok. Kemarin juga ketika menetapkan tersangka Pak Hasto dibilang politisasi dan sebagainya itu KPK on the right track gitu kan. Kemudian yang kedua, kita ingat bahwa pengembalian kerugian negara kan masih kecil ya. Masih belum sampai triliunan gitu ya dari kerugian negara 2,2 triliun. Itulah yang harus dikejar. Jadi mengejar orang-orang yang bertanggung jawab dan mengejar aset-aset korupsi kemanapun mereka manapun dananya mengalir. Ya, artinya profesionalitas lembaga penegak hukum kita di sini sedang diuji ya. Betul, diuji. Ya, ujiannya sebenarnya kepada pengungkapan kasus ini atau soal kredibilitas kita antar negara misalnya dengan Singapura yang akan memulangkan Thanos ke Indonesia atau seperti apa? Ya, kalau masalah dua negara, saya pikir dua negara ini akan mempunyai kompromi tersendiri lah. Ya kan, karena kan dua negara besar ini ya itu tentu akan mempunyai banyak-banyak pertimbangan ya. Artinya ada kompromi di mana, kemudian mendapatkan mediasi di mana. Tapi kembali lagi bagi saya bahwa tentu dengan Singapura ketika kemarin berani untuk membuat perjanjian ekstradisi dan kemudian dibuktikan pada minggu-minggu ini dengan menangkap Paulus Thanos, setidaknya harapan ke depan ya Singapura sudah tidak menjadi titik pelarian bagi para koruptor kakap di Indonesia, itu akan terwujud sehingga tentu mereka akan mencari negara yang lain. Ya itu salah satunya Guinea itu. Jadi gimana nih Mas Biko? Iya, kalau bicara kasus ini ya tadi ya membuka kotak Pandora, lembaran baru proses penyidikan kasus korupsi IKTP atau KTP elektronik gitu ya. Pertama tadi sudah ada banyak terpidana atau bahkan pihak-pihak yang dihukum dalam perkara ini gitu. Nah, yang kedua tadi sempat disampaikan, karena ini peristiwa yang dimensi politiknya cukup kuat dan banyak dugaannya itu ada melibatkan elit politik, maka sebetulnya informasi yang pernah waktu itu dicabut oleh itu sebenarnya bisa jadikan alat dibuka bukti. lagi. Bisa dibuka Berarti lagi. ada mantan terpidana, ada calon terpidana nih. Tapi itu peluang-peluang yang sebenarnya ada, Mas Doni. Kenapa? Karena kan kalau konteks penyidikan kan sebenarnya kan segala informasi ataupun keterangan saksi itu kan harusnya bisa diangkat. Termasuk juga orang yang kemudian sudah bebas dan lain itu sah-sah saja menurut aturan selama prosesnya sesuai dengan ketentuan dan menjamin profesionalisme penegak hukum itu serta akuntabilitas itu bisa terjaga. Supaya apa? Supaya tadi ya menghindari proses-proses yang memang ini berpotensi diintervensi atau apapun itu. Tapi saya kira ketika kita bicara penegakan hukum hari ini ya tentu yang patut dipastikan oleh publik adalah penegak hukum ya penegak hukum gitu ya. Jangan tidak ada urusan-urusan politik nih ya. Nah ini yang juga perlu dipastikan dan perlu diwaspadai nih hari ini gitu ya. Jangan sampai kejadian tahun 2017, 2018 itu terulang gitu ya. Bagaimana kemudian anasir-anasir terjadi sampai akhirnya bergejolak dan akhirnya kita lupa dengan kasus utama. Itu yang kedua. Dan yang ketiga sebetulnya karena ini kasus mega korupsi waktu itu ya, sebelum banyak kasus korupsi yang sekarang mega lainnya ya. Pada saat itu ada 2,3 triliun. Konteks kasus korupsi kan tidak hanya membongkar dan menuntaskan, tapi juga ada soal pemulihan kerugian keuangan negara gitu ya. Meskipun kita masih ada PR soal RUU perampasan aset yang hingga kini sebenarnya belum juga dibahas oleh DPR, padahal itu DPR dan pemerintah gitu ya. Padahal itu instrumen yang sebetulnya bisa menjerat orang-orang yang hari ini mungkin mereka sedang duduk santai. Kalau Anda di situ, Anda mau bikin instrumen yang merugikan Anda sendiri? Ya, itu sebenarnya kita semua berpeluang. Makanya itu sebenarnya, tapi saya kira kalau buat penegakan hukum dan untuk perbaikan demokrasi, saya kira tidak pandang bulu. Iya, itu tidak pandang bulu dan itu
harusnya segera dibahas karena itu menjadi instrumen yang penting. Jadi upaya ada kerugian negara, ada pemulihan kerugian negara juga harus dilakukan. Cuma termasuk juga ini 45 hari yang sudah kepotong ini ya, apapun bisa terjadi loh. Betul. Ya, bagaimana meyakinkan semua pihak ya bahwa ini akan baik-baik saja sampai Thanos bisa kita mintai keterangan. Betul. Ya sekali lagi kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam prosedur ya pemulangan Paulus Thanos karena kan ada di ruang gelapnya mereka gitu ya. Tapi ya kita berharap semua lancar, itu yang sangat penting gitu ya. Saya berharap juga Pak Paulus Thanos secara ikhlas gitu kan tanpa memberikan perlawanan hukum yang tadi saya sampaikan gitu ya kembali ke Indonesia. Saya pikir komitmen dan tanggung jawab pemerintah Indonesia jelas kok. Apalagi ini yang memulangkan ekstradisi adalah Singapura. Tentu resiko yang harus dihadapi ketika terjadi apa-apa dengan Pak Thanos ya tentu akan sangat berat ya yang harus ditanggung konsekuensinya ya. Tapi saya yakinlah bahwa dengan hubungan baik bilateral antara dua negara ya artinya tentu Pak Paulus Thanos akan mudah untuk dibawa ke Indonesia. Atau selama ini juga Pak Paulus Thanos kan kooperatif lah dengan pihak KPK ya. Sehingga kemudian Pak Paulus Thanos juga mungkin sudah mengkaji ya hukuman-hukuman bagi para pelaku perkara iktp kan juga nggak begitu besar gitu ya. Artinya tentu dan sekarang udah dapat remisi juga lagi kan walaupun nggak justice kolaborator. Artinya ketika dia pulang kemudian memberikan keterangan dan menyelesaikan masa hukumannya, dia bisa kembali lagi melanjutkan hidupnya untuk pergi kemanapun gitu kan tanpa ada kendala bahwa dia adalah buronan, bahwa dia ada tersangka, bahwa dia untuk dia sendiri juga bagus. Betul. Cuma kan Anda berdua masih percaya pada institusi penegakan hukum kita kan? Wah, percaya dong. Institusi. Cuma Mas Biko, kita kan tidak tahu di dalam institusi itu mungkin ada orang-orang yang masuk angin atau yang nakal. Ya kita tidak harapkan ya. Itu yang kita tidak harapkan. Dan artinya apa? Profesionalisme tadi saya bilang proses penyidikan yang akuntabel dan transparan ini jadi sangat penting gitu ya. Masyarakat tuh tidak butuh soal isinya, itu kan bagian dari informasi penyidikan yang tertutup, tapi bagaimana perkembangannya itu kan kemudian harus dikabarkan terus-menerus dan itu bagian dari informasi publik. Soalnya Kim Jong Un aja bisa kirim orang ya untuk menghabisi saudaranya sendiri di bandara Malaysia Kuala Lumpur gitu kan. Iya kan? Nah, oke lah, kita tidak berharap itu terjadi karena kita butuh Thanos untuk membuka jadi terang-benderang ya. Keterangan yang bersangkutan dan alat bukti itu juga jadi sangat penting. Itu dari perspektif kita, tapi dari yang gelisah sekarang ini masih punya pendapat yang berbeda. Kita harapkan mereka juga ikhlas juga lah. Biar semua ikhlas gitu kan. Kita kawal sama-sama ya. Pak Yudi terima kasih, Mas Biko terima kasih ya. Sampai ketemu lagi dan pemirsa, kita akhiri sampai di sini diskusi kita dalam NTV Prime Dialog. Jangan kemana-mana, kami masih kembali dengan buletin dan berita lain serta dialog lainnya. Tetap bersama kami.